hibah, hibatun, shadaqatun. Apa lagi? Hadiah. Hadiyatun. Hibah, shadaqah, hadiyah. Baca. Hibah, sedekah dan hadiah. 1. Hibah, yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya. Tidak ada tukarannya, tidak ada sebabnya. Tidak ada tukarannya begini. Ini barang, saya kasihkan ke antum. Tapi kemudian antum mengasih duit ke saya. Barang ku kasih ke antum, antum kasih duit ke saya 10.000. Itu yang dimaksud ada tukarannya. Apa namanya ini? Jual beli. Jual beli. Ku kasih barang, ada tukarannya. Apa namanya? Jual beli. Jual beli. Sedangkan hibah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya. Tak ada tukarannya, garis itu tidak ada kompensasi. Dan tak ada sebab. Tiba-tiba saya panggil aja tuh. Lalu kemudian saya hibahkan ke antum. Ku hibahkan ini untuk kamu. 2. 2. Sedekah, memberikan barang dengan tidak ada tukarannya karena mengharapkan pahala di akhirat. Ini aku kasih baju sepasang. Tidak ada tukarannya karena mengharapkan pahala di akhirat. 3. 3. Hadiah, memberikan barang dengan tidak ada tukarannya serta dibawa ke tempat yang diberi karena hendak memuliakannya. Tiga-tiga ini tak ada tukarannya, tak ada kompensasinya, searah dia. Kalau jual beli 2 arah, satu membeli, satu memberi, satu menerima. Ada take and give. Apa? Take, ambil, give, memberi. Ada yang diambil, ada yang diberi. Kalau ini tidak, cuman tujuannya beda. Kalau hadiah karena memuliakan. Bagi yang sudah hafal sekian juz, maka mendapatkan ini. Ada kemarin kalian dikasih, maka mendapatkan ini dibungkus. Saya tak tahu karena tak saya tengok isinya, entah apa isi bungkus. Itu hibah, sedekah atau hadiah? Hadiah. Kenapa antum bilang hadiah? Karena memuliakannya. Tidak ada tukarannya untuk memuliakannya karena dia sudah menghafal sekian juz. Terus. Di antara beberapa kebaikan itu disebutkan dalam firman Allah SWT. Wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta karena cinta, zawil kurba, kepada kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang kafir, wa benas sabil, wasailin. orang yang minta-minta. Dari Abu Hurairah Rasul bersabda, "Lau du'itu ala qura'in", seandainya aku diundang makan kaki kambing, au zira'in, makan kaki kambing bagian depan, la ajabtu, aku akan datang. Walau uhdiya ilayya zira'un au qura'un, laqabiltu, seandainya aku dikasih kaki kambing, pastilah aku akan terima. Man ja'ahu min akhihi ma'rufun min ghairi israf, siapa yang dikasih hadiah tak berlebihan, wala masalah, tak minta-minta, falyaqbalhu, terimalah, wala yaruddahu, jangan balikkan. Fa innama huwa rizqun, itu rezeki, saqahullahu ilaih, yang diberikan Allah kepadanya. Ada rukunnya. 1. Rukun hibah, sedekah dan hadiah. 1. Ada yang memberi. Ya. Syaratnya ialah orang yang berhak memperedarkan hartanya dan memiliki barang yang diberikan. Maka anak kecil, orang gila, dan yang menyanyiakan harta tidak sah memberikan harta benda mereka kepada yang lain. Begitu juga wali terhadap harta benda yang diserahkan kepadanya. Antum mau dikasih orang mobil? Mau. Yang ngasih orang gila. Orang kaya tapi gila.
Orang kaya itu bisa tak gila? Bisa. Kaya dia, tiba-tiba menyalah otaknya, gila aja. Dikasihnya antum mobil. Aku kasih mobil ini kepada engkau. Antum senang apa tidak? Apa pula senang dikasih orang gila? Tak sah. Maka kalau ada orang tiba-tiba ngasih, tanya dulu, kau waras? Are you still okay? Dua, ada yang diberi. Syaratnya yaitu berhak memiliki. Tidak sah memberi kepada anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya dan pada binatang, karena keduanya tidak dapat memiliki. saya berikan ini kepada anakmu. Orang ini baru nikah. Mana anaknya? Nanti kalau lahir ini yang dalam perut. Tak sah. Karena yang menerima itu orangnya berhak memiliki. Ada dia. 3. Ada ijab dan qabul. Misalnya orang yang memberi berkata, saya berikan ini kepada engkau. Kata yang menerima, Jawab yang diberi, saya terima. Kecuali sesuatu yang menurut kebiasaan memang tidak perlu mengucapkan ijab dan qabul. Misalnya seorang istri menghibahkan gilirannya kepada seorang istri menghibahkan gilirannya kepada madunya. Bini pertama, lakinya nikah lagi. Bini kedua. Bini kedua itu sebutannya untuk bini pertama apa namanya? Madu. Itulah yang pahit madu. Madu itu manis apa pahit? manis. Madu manis. Tapi ada yang pahit. Nah, itulah madu pahit. Dijatah dia 1 bulan, 15 hari untuk bini pertama, 15 hari untuk bini kedua. Kata bini yang kedua, jatah aku yang 15 hari itu kuhibahkan ke kau. Itu tidak perlu diakatkannya, karena udah masing-masing tahu menurut urf. Misalnya seorang istri menghibahkan gilirannya kepada madunya, dan bapak memberikan pakaian kepada anaknya yang masih kecil. Wahai anakku, aku berikan pakaian ini kepada engkau tunai. Kata anaknya, aku terima. Tak perlu. Ayah kalian belikan baju, pernah dia pakai akad? Enggak. Terus. Tetapi apabila suami memberikan perhiasan kepada istrinya, tidaklah menjadi milik istrinya, selain dengan ijab yang qabul. suami kalian pulang kerja, dikasihnya kalian, tiba-tiba masuk kalian ke kamar, ditengok di kamar di depan kaca cermin, sudah ada rantai gelang kaki, gelang tangan, subang, anting semua. Antum jangan senang dulu. Wow, amazing. Antum jangan senang dulu. Suami memberikan perhiasan kepada istrinya tidak menjadi milik istrinya selain dengan ijab dan qabul. Begitu antum tengok itu ada di kamar, apa yang antum lakukan? Ijab bang, ijab. Ijab qabul. Aku serahkan emas-emas ini kepada engkau adinda tunai. Aku terima. Paham? Jangan senang dulu kalau kalian dikasih emas. Tanya dulu, ini kau mencuri di mana? Terus. Perbedaan antara pemberian bapak kepada anak dengan pemberian suami kepada istri ialah Apa bedanya kalau ayah kalian ngasih dengan laki kalian ngasih? Bapak adalah wali anaknya. Pemberian suami kepada istri, sedangkan suami bukan wali terhadap istrinya. Pemberian pada waktu perayaan mengkhitan anak hendaklah dilakukan menurut adat yang berlaku di tiap-tiap tempat tentang perayaan itu. Kenapa si bapak kepada anak tak perlu akad? Karena bapak adalah wali. Kenapa suami kepada istri perlu akad? Karena suami. Kalian dengan suami bisa jadi mantan suami. Tapi dengan ayah, banyak orang sekarang melawan emak ayahnya gara-gara suami. Kalian jangan gitu. Dua-dua jangan dilawan. Tapi jangan berbagi kasih kalian. Sakit hati orang tua. Aku mengandung kau 9 bulan 10 hari, sekarang
Aku pula kau campakkan, kata mak. Kau tahu begini, kecil dulu ku cekik kau, kata. Pemberian pada waktu khitan hendaklah dilakukan menurut adat yang berlaku di tiap-tiap daerah. Kalian nikah, habis itu punya anak laki-laki. Anak laki-laki kalian itu disunat, dikhitan. Pas acara khitannya, datanglah tamu mengasih hadiah. Itu maksudnya. Pemberian pada waktu perayaan khitan hendaklah dilakukan menurut adat yang berlaku. Cemana orang ngasih hadiah waktu acara khitan di kampung kalian? Ada yang ngasih kado baju, ada, ikuti aja tradisi itu, baik. Jangan mentang-mentang kalian udah hafal Quran, balik langsung kalian tulis besar-besar. Tidak menerima hadiah, langsung transfer ke nomor rekening berikut ini. Jangan kasih barang karena tidak muat rumah ini. Kasih mentahnya aja. Jangan pula tamu-tamu tuh kalian klasifikasikan menurut kadonya. Begitu tamu datang, tanya, kadonya apa? Kado saya jam dinding. Ah, sana makan ikan asin. Kau tamu ini kadonya apa? Saya kasih hadiah 10 juta. Sana rendang. Jangan. Karena ini walimah adalah syukuran, bukan cukuran. 4. Ada barang yang diberikan. Syaratnya hendaklah barang itu dapat dijual. Barang itu bisa dijual. Barang-barang kecil misalnya 2 atau 3 butir biji beras tak bisa dijual. Tapi sah diberikan. Friend, ada yang mau aku kasih sama kau. Udah lama betul mau aku kasih. Apa yang mau kau kasih? Pejamlah mata untuk surprise. Kasih nasi 3 biji. Sah apa tak sah? Sah. Sah. Jangan antum terhina. Apa kau ngasih 3 biji? Kau mau menghina aku ya? Coba kau tengok di halaman 327 baris terakhir. 3 biji nasi sah diberikan. Tapi barang itu tak bisa dijual. B. Barang yang tidak diketahui tidaklah sah dijual, tetapi sah diberikan. Barang yang tidak diketahui tak sah dijual, tapi sah diberikan. Aku berikan kepada engkau 1 batang pokok kelapa di jalan Kamboja. Tak diketahui entah di mana, tapi diberikan Sah. Tapi untuk dijual tak bisa, karena entah di mana pokok kelapanya. C. Kulit bangkai sebelum disamak tak sah dijual, tapi sah diberikan. Kuberikan engkau kulit kambing. Kambing ditabrak. Tak ada kambingnya situ, yang kalian tengok. Kambing itu ditabrak sama mobil. Sebelum sempat disembelih, mati kambing. Kambing dia. Aduh, kasihan kalilah kambing ini. Daripada jadi bangkai semuanya, itu kulit kambing itu ku kasih ke kamu. Sah apa tak sah? Sah. Sah. Tapi dijual tak bisa, karena belum Sama. Terus. Tetapnya pemberian menjadi milik. Barang yang diberikan belum menjadi milik orang yang diberi kecuali sesudah diterimanya. Tidak dengan semata-mata akad. Keterangan Nabi SAW. Barang yang diberikan belum menjadi milik orang yang diberi kecuali sesudah diterimanya. Aku berikan kepada engkau pokok matoa ini. Aku berikan kepada engkau pokok matoa ini. Apakah itu sudah menjadi milik antum? Enggak, belum. Sebelum diterima. Kalau dia bilang aku terima, baru menjadi milik dia. Kalau hanya baru pemberian, belum. Tidak dengan semata-mata akad. Keterangan. Baca. Keterangan Nabi SAW pernah memberikan 30 buah kasturi kepada Najasyi. Kemudian Najasyi meninggal. Najasyi buat dalam kurung Raja Ethiopia. Raja Ethiopia. Waktu mati Najasyi itu Nabi sholat ghaib. Itulah maka kalau ada orang meninggal kita sholat. Kemudian Najasyi meninggal sebelum menerimanya. Nabi mencabut kembali pemberian itu. Terus. Kalau salah seorang yang memberi atau yang diberi mati sebelum menerima, ahli warisnya boleh menerima atau menerimakan
barang yang telah diakadkan itu, dan boleh juga mencabutnya. Keadilan terhadap beberapa anak. Nu'man berkata, dari Nu'man, Nabi bersabda, adillah kamu pada anak kamu. Adillah kamu pada anak kamu. Adillah kamu pada anak kamu. Kalian nanti setelah selesai hafal Quran S1, nikah anak kalian 3. Yang satu anak ni kalian kasih mobil. Yang satu kan kasihlah kap 70. Second pula tu. Tak adil kalian. Yang satu kalian sekolahkan sampai S3 doktor. Yang satu S cendol pun tak dapat. Nanti berkelahi dia kalau setelah kalian mati. Oh, mak kami tak adil. Mentang-mentang abangku ganteng lahir putih, aku hitam karena lahirnya tengah malam. Abang tu dikasihnya lah mobil, sekolahkannya. Tapi aku memang karena tak disekolahkan, tapi serius cari kerja, kaya dia. Cucu kalian nanti berkelahi gara-gara putus silaturahim. Maka bersifat adil. Anak antum 3. Yang satu kuliah, yang satu SMP, yang satu TK. Tiga-tiganya antum kasih laptop. Yang kuliah kasih laptop, yang SMP kasih laptop, yang TK kasih laptop. Adil tak? Anak TK kasih laptop untuk apa? Adil itu bukan berarti sama. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau kebetulan untuk 3, untuk anak berapa budget laptop itu harganya? 10 juta. Untuk yang TK nih kasih dia duit 10 juta, masukkan ke tabungan untuk dia. Jangan kasih laptop. Antum kasih laptop hari ini, sore tanggal berserak huruf ABC di lantai. Paham? Adil itu bukan berarti sama. Terus. Maka dengan hadis itu timbul 2 pendapat antara beberapa ulama yang terkemuka. Pertama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa menyamakan pemberian antara beberapa anak hukumnya sunat. Alasannya dengan mengartikan suruhan dalam hadis tersebut sebagai suruhan sunat, bukan wajib karena ada qarinah. Qarinah dalam kurung indikasi. 2. Sebagian ulama berpendapat wajib disamakan. Golongan ini pun beralasan pada hadis tersebut, dan mereka memahamkan arti suruhan dalam hadis itu. Hadisnya berapa? 1. Tapi ulama bisa ikhtilaf. Yang satu mengatakan perintah ini sunat, yang satu mengatakan wajib. Perbedaan paham tersebut ialah apabila kebutuhan beberapa anak itu sama, tapi apabila kebutuhannya tak sama, maka tidak ada halangan mengadakan pembagian dengan melebihkan yang satu. Kebutuhannya tak sama. Anak TK tak perlu laptop, anak kuliah perlu laptop, tak sama. Tapi kalau tiga-tiganya kuliah, yang satu fakultas pertanian, yang satu fakultas hukum, yang satu fakultas kedokteran, sama-sama mahasiswa, maka kalian mesti kasih sama. Menarik pemberian, diambilnya balik. Baca. Mencabut pemberian. Pemberian yang sudah diberikan dan sudah diterima tidak boleh dicabut kembali, kecuali pemberian bapak kepada anaknya. Tidak berhalangan dicabut atau dimintanya kembali. Sabda Rasulullah SAW. La yahillu li rajulin muslimin. Tidak boleh bagi seorang muslim ayyu'tiyal atiyata, sudah memberikan suatu pemberian, summa yarji'u fiha, dimintanya balik, ilal walid, kecuali ayah, fima yu'ti waladahu, kecuali ayah meminta kepada anaknya. Ada seorang ayah mengasih anaknya kebun durian 2 hektar. Kebun durian, durian Musang King, 1 onnya 100 ringgit. Durian yang mahal, bijinya sebesar ujung kelingking. 100 ringgit kali 3.500, berarti 1 onnya 350.000. Itulah durian kalau dimakan tamu menangis tuan rumah. Saking kan mahalnya. Kata dia sedih menengok durian tadi dimakan tamu.
Tiba-tiba si ayah meminta balik. Minta aku balik kebun 2 hektar itu. Diambilnya balik. Datang si anak melaporkan ke pengadilan. Dipidanakannya bapaknya. Bisa? Tidak. Yang menjadi hakim pengadilan agama waktu itu adalah antum. Hafal Quran, S1, S2, S3, SH, MH, doktor. Kemana-mana bawa martil untuk memutuskan perkara. Dalam kasus ini Anda tidak bisa mempidanakan bapak Anda, karena Nabi pernah bersabda, illal walidu fima yu'ti waladahu, kecuali bapak yang memberikan anaknya dimintanya balik. Jadi saya gimana? Kata si anak itu, kau beli ajalah durian dari Jalan Sudirman. Tak bisa kau minta balik, karena bapakmu sudah mengambil. Lanjut. Seorang bapak dibolehkan mencabut pemberian kepada anaknya karena ia berhak menjaga kemaslahatan anaknya. Juga cukup menaruh perhatian kasih sayang kepada anaknya. Sungguh tidak berhalangan apabila bapak mencabut pemberian kepada anaknya, tetapi dengan syarat barang yang diberikan itu masih dalam kekuasaan anaknya, berarti masih tetap punya anaknya. Kalau kebun durian itu masih punya anaknya. Kalau udah dijual anaknya ke orang lain, tak bisa. Apabila milik anak itu sudah hilang, si bapak tak boleh mencabut pemberiannya lagi. Kebun yang udah aku kasih dulu mesti kau balikkan ke aku. Udah aku jual ya, mesti kau balikkan. Tak bisa, karena barang itu sudah tak ada. Walaupun barang itu kembali kepada anak yang lain, bapak dibolehkan mengambil harta anaknya apabila dia menginginkannya. Dari Aisyah, Nabi bersabda, waladur rajuli min atyabi kasbihi. Anak adalah hasil usaha yang paling baik. Fakulu min amwalihim, makanlah sebagian dari harta mereka. Selesai masalah hadiah, hibah, dan sodakoh. Sekarang judul baru. Apa? Wadi'ah.